wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penentuan anak timbangan dengan neraca metode Borda dan Gauss. Adapun metode Borda di sini kita menggunakan istilah tara, di mana tara akan ditaruh di salah satu piring dari timbangan neraca. Tara merupakan penyeimbang yang massa konvensionalnya tidak perlu diketahui, namun massanya mendekati massa konvensional standar. Bisa kita gunakan anak timbangan yang ada di laboratorium ataupun massa yang lainnya. Selanjutnya, massa konvensional yang akan kita gunakan untuk anak timbangan ada dua. Dengan S itu adalah anak timbangan standar, sedangkan M merupakan anak timbangan uji. Adapun penurunan persamaannya di sini ada dua. Untuk persamaan pertama, di mana massa standar merupakan massa tara ditambah dengan nilai skala dikali dengan penunjukan pada neraca atau beta. Sehingga kita bisa menentukan berapakah massa tara. Massa tara adalah massa standar dikurangi dengan nilai skala dikali penunjukan atau beta. Selanjutnya untuk persamaan 2, di sini kita lihat bahwa standar yang digunakan diganti dengan anak timbangan uji. Ya, kalian bisa lihat di video ini ya, untuk persamaan 2, massa standar diganti dengan massa uji, di mana massa sama dengan massa tara ditambah dengan nilai skala dikali dengan Do ya. Do itu adalah penunjukan ya di neraca. Sehingga kita bisa menghitung berapakah nilai massa tara, yaitu massa uji dikurangi dengan nilai skala dikali penunjukan Do pada neraca tersebut. Dari dua persamaan, maka kita bisa gabungkan kedua persamaan tersebut dengan menggunakan substitusi, di mana persamaan 1, T sama dengan S dikurang mu kali beta. Untuk persamaan 2, T sama dengan M dikurang mu kali Do. Sehingga kita dapatkan persamaan M sama dengan S ditambah mu dikali Do dikurang beta. Inilah persamaan untuk penggabungan pengujian metode Borda. Baik, kita bisa melihat ya, M itu adalah massa konvensional AT, S itu adalah massa konvensional anak timbangan standar, ya, mu itu adalah nilai skala neraca, beta adalah titik keseimbangan pada penggunaan standar di sebelah kiri, dan tara di sebelah kanan. Untuk Do, titik keseimbangan pada penggunaan uji di sebelah kiri dan tara di sebelah kanan. Bila penggunaan 2 AT yang sama, di mana massa AT standar sama dengan massa AT uji, maka kita bisa ya gunakan seperti video ini ya, bahwa beta itu sama dengan X, di mana S nanti kita ganti menjadi M. Do sama dengan X, beta
sama dengan X. Jika S sama dengan M, maka persamaan Do sama dengan beta sama dengan X, maka kita bisa ganti Do dan beta menjadi nilai X. Sehingga M sama dengan S ditambah mu, ya, nilai skala dikali 0, sehingga M sama dengan S. Selanjutnya untuk pengujian, di sini pengujian kita lihat di cerapan, kalian bisa ya melihat AT muatan uji, AT muatan uji, AT standar, di sini AT standar. Maka istilahnya adalah A, B, B, A atau S, M, M, S. Seperti itu ya. Sini kalian bisa lihat di video bahwa untuk ini standar, ini tara. Ya. Kalian bisa lihat di penunjukan pembacaan titik balik. Jadi pembacaan titik balik ini nanti kalian masuk ke dalam pembacaan di cerapan, kalian input ya datanya. Sedangkan untuk uji tara, di sini kalian bisa lihat ini adalah AT uji dan di sebelah kanan adalah tara. Kalian bisa lihat di sini pembacaan titik baliknya berapa, nanti kalian masukkan ke dalam cerapan. Ya, sesuai dengan ini uji, M uji, ini standar. Lakukan untuk beberapa kali uji ya percobaan, nanti baru kalian hitung kesalahan keseluruhan, selisih keseluruhan, rata-rata selisih penimbangan secara keseluruhan. Massa konvensional AT kalian bisa lihat di sertifikat, massa konvensional AT muatan itu bisa menggunakan persamaan M sama dengan S ditambah delta M. Ya, delta M didapat dari selisih penimbangan masing-masing serinya. Kita lihat diseminasi standar. Nah, di sini berdasarkan OYML, maka A, B, BA boleh gunakan itu untuk masing-masing kelas E1, E2, F1, F2. Kalau untuk M1, M2, M3 di sini lakukan sebanyak 1 kali. Untuk F2 lakukan sebanyak 1 kali. F1 lakukan 1 kali. E2 dilakukan 2 kali, sedangkan untuk E1 dilakukan 3 kali. A, B, BA itu adalah standar, uji, standar. Selanjutnya, kita lihat metode Gauss. Ya. Di dalam metode Gauss, di mana terjadi penukaran anak timbangan pada piringan neraca. Kalian bisa lihat di video ini, ATM dan ATS itu ditukar. Sebelumnya standar sebelah kiri, M-nya sebelah kanan, maka ditukar lagi, S-nya sebelah kanan ya, M-nya sebelah kiri. Jadi dilihat berapa titik baliknya. Untuk penurunan persamaan Gauss, ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, untuk persamaan 1, di sini kalian bisa lihat di videonya bahwa ya standar berada di posisi kiri, sedangkan massa uji berada di posisi kanan. Nah, di situ kalian harus melihat berapa nilai betanya. Sehingga kita bisa menghitung persamaannya, massa
standar sama dengan massa uji ditambah mu dikali beta. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, kalian bisa lihat bahwa massa yang awalnya standar berada di sebelah kiri dan uji sebelah kanan, kalian ganti, ya. Kalian ganti sehingga standarnya berada di kanan dan massa uji berada di kiri. Dan kalian harus lihat berapakah nilai do-nya, ya, titik baliknya di situ. Nah, sehingga kita bisa buat persamaan massa uji sama dengan massa standar ditambah mu dikali do. Nah, kalau kita lihat, kita rata-ratakan, kita gunakan persamaan satu dan persamaan kedua kita rata-ratakan, yaitu massa M rata-rata adalah M1 ditambah M2 dibagi 2. Sehingga hasilnya untuk rumus metode Gauss di sini adalah M sama dengan S ditambah setengah dikali do dikurang beta dikali mu. Di mana di sini do itu adalah titik keseimbangan, ya, titik keseimbangan, beta juga titik keseimbangan, dan mu merupakan nilai skala neraca. Untuk penggunaan dua anak timbangan yang sama, di mana massa konvensionalnya kita bisa gunakan do sama dengan X dan beta sama dengan X, bahwa massa standar sama dengan massa uji. Berikutnya kita lihat di pengujian. Nah, sebelah kanan ini adalah serapan untuk pengujian dengan menggunakan metode Gauss. Kalian bisa lihat di sini uji dan standar. Lakukan beberapa kali penimbangan, ya. Standar sebelah kiri, massa uji sebelah kanan. Nanti ditukar, massa uji sebelah kiri, massa standar sebelah kanan. Lakukan beberapa kali dan kita selisihkan atau rata-ratakan, yaitu delta M. Lalu di sini selisih penimbangan dilakukan untuk yang kedua kalinya atau seri yang kedua. Setelah itu kita rata-ratakan selisih penimbangannya dan kita masukkan ke sebuah persamaan M sama dengan standar ditambah delta M, sehingga muncullah kesalahan. Error adalah massa yang didapat tadi ini dikurangi dengan nominal anak timbangan. Nah, jika dia berada di dalam BKD, maka pengujian sah, gitu ya. Atau jika dia di luar BKD, maka pengujiannya batal. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.